pengetahuan atau moralitas. Pokoknya kalau yang tokoh ini kan kayak dia mempengaruhi moralitas seseorang, dia mempengaruhi secara ilmu, merombak atau memperbaiki atau berkontribusi. Nah, Yesus ini kan nggak ada sama sekali gitu. Memang kayak gitu. Cara memandangnya kan oknum, namanya aja. Iya, Dia itu kan oknum tuh. Maksudnya dia itu membawa ajaran sempalan. Black pula. Black kita mute dulu bentar. Nah, jadi dia tidak meninggalkan jejak-jejak yang historis karena dia tidak masuk dalam sistematika pemerintahan dan sistematika ilmu pengetahuan tuh. Beda sama seperti Kopernikus, seperti Aristoteles, dia ada di ruang ilmu pengetahuan tuh. Ada impact positif dalam ruang ilmu pengetahuan atau moralitas. Pokoknya kalau yang tokoh ini kan kayak dia mempengaruhi moralitas seseorang, dia mempengaruhi secara ilmu, merombak atau memperbaiki atau berkontribusi. Nah, Yesus ini kan nggak ada sama sekali gitu, terputus gitu loh, kehidupannya itu terputus Kang Chan. Jadi kenapa ya kok bisa dikatakan tokoh tuh kenapa gitu? Aku nggak terima. Kenapa? Tokoh, nanti redefine lagi tokoh sama oknum. Saya kalau tokoh dia punya legacy lah ya gitu ya. Bukan cuma legasi sih, lebih punya kontribusi ke hal yang lebih positif gitu. Kontribusi ke hal yang lebih positif. Entah dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, sistem sosial kah apa gitu. Kayak tokoh peradaban, tokoh ini, tokoh itu. Nah, kalau Yesus ini kan nggak bisa dikatakan tokoh ya, soalnya gimana mau dikatakan tokoh yang ikut dia kan cuma sedikit. Iya. Nih, aku kasih gimana? Coba nih elaborasi lagi. Oknum dan tokoh bedanya nih ya. Nih, kita kasih data nih. Aku baca dulu. Kata oknum. Ya, oknum dalam definisi KBBI, teman-teman. Itu beda dengan tokoh nih. Oknum penyebut diri Tuhan dalam agama Katolik. Tuh oknum kan beneran Yesus oknum. Tuh kan. Tapi bukan itu yang maksud tadi, bukan itu tadi yang maksud. Iya, maksudnya itu orang perseorangan atau anasir dengan arti yang kurang baik. Konotasinya negatif kayak Kang Chan mau oknum, dalam misal mah nggak ada orang kayak gini, mah dia mah oknum gitu. Itu satu. Terus tokoh? Nah, kalau tokoh itu dia perseorangan juga, tapi lebih punya implikasi positif buat dunia atau peradaban gitu. Contoh nih. Oke. Nah, bentar, kita kasih pakai KBBI aja. Ternyata beneran Yesus oknumnya itu di Katolik oknumnya. Iya betul. Oknum. Iya berarti tokoh nih aku baca. Rupa atau wujud keadaan, macam atau jenis bentuk badan perawakan. Banyak orang menyangka tanda tokoh. Kenapa ya kok bahasanya di sini nggak bisa dipahami ya di KBBI ya? Bertokoh itu ini sudah punya mindset duluan. Iya, udah punya. Enggak, karena yang aku pahami kalau yang orang yang suka dibacakan nih. Aja. Tokoh itu tipu malah tokoh bahasa Medan tuh. Kau tokoh ya aku gitu. Tokoh enggak apa tadi Bapak tokoh. Justru tokoh di sini kena tipu, kena tipu, kena tertipu. Aneh nih KBBI ini. Tokoh kena tipu. Iya, ini KBBI aneh nih. Oh, enggak ini nih. Seseorang yang ternama yang memiliki kalau dalam ranah politik seperti disegani, pemegang peran utama dalam roman atau drama gitu. Jadi kalau dalam makna ini betul seperti aku bilang, dia adalah orang yang mempengaruhi dan disegani, dianggap gitu, orang yang dianggap gitu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Jadi Yesus bisa in between gitu, bisa sebagai oknum, dia bisa sebagai tokoh berarti. Aku mah bukan karena ini Kemalnya Uniripa, aku ikuti aja kan, gitu. Karena saya sudah gitu. Nggak bisa gitu. Kalau kita misalnya ada dalam ruang dialektika tuh nggak boleh bawa perasaan Kang Chan, nggak bisa. Bukan gitu, karena tokoh dan oknum kan sesuatu yang tidak, kalau dari definisi tadi sesuatu yang tidak bisa dikonfrontasi. Poinnya adalah kalau Yesus diceritakan dalam Bible itu dia terhina, tukang bohong. Makanya oknum, kayak gini nih. Tapi itu kalau bagi para pencuri, kalau bagi para KPPI, Yesus ini tokoh, kumpulan para pencuri Indonesia. Yesus tokoh. Nah, kalau di ruang lingkup penjahat dia tuh tokoh karena dia adalah orang yang menyelamatkan para penjahat gitu ya. Sekarang gini ya.
Kalau diekspos, santai dulu. Nah, misalnya begini, saya ngambil ayam orang tanpa izin. Terus ada orang teriak, pencuri, pencuri. Saya kasih dalil lah. Saya kasih dalil kalau saya Kristen, misalnya katanya kemarin pendeta begini, Kang Chan, kalau jemaat Kristen dialog dengan Kang Chan, tolong siapkan ketabahannya. Baik Pak, saya sampaikan. Contoh misalnya, Yesus aja, Tuhan Kristen, itu ngambil keledai tanpa izin. Loh, saya kan berkiblat ke situ kan, maksudnya sebagai Kristen berkiblat ke situ kan. Jadi dia tokoh. Contoh lagi. Yesus katanya disalib, mati untuk karena dosa-dosa. Ada orang Kristen, tokohnya Yesus. Lalu mereka maling, mereka rampok, mereka mafia itu terus sudah karena kasih karunia itu dari dulu begitu kasih karunia. Makanya disebut hyper grace. Kasih karunia Tuhan itu begitu. Ada itu, dia tokoh Yesus. Dia apa sih hyper grace? Ngomong yang jelas dong, nggak ngerti hyper kita grace itu. Grace itu kasih karunia. Jadi gini, ada di antara Kristen yang menganggap bahwa kasih karunia Tuhan itu sangat luas. Jadi kita ini berdosa dan Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Nah, kata hyper itu berarti over lah ya, berlebih atau gulu lah ya. Nah, berlebih gitu. Nah, yang beranggapan bahwa kalau saya mencuri, saya sudah ditebus dosanya dengan Yesus. Tapi logiknya begitu memang. 1 Korintus 15 nomor 14, Kristus nomor 4, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Jadi kalau saya mencuri, Kristen mencuri, Kristen berzina, Kristen melakukan pembunuhan dan seterusnya, ditebus oleh Kristus karena matinya. Nah, itu logik yang benar. Tapi orang yang berlogik yang benar disebut oleh orang Kristen lain itu hyper grace katanya. Itu orang yang menganggap kasih karunia Tuhan itu tidak pada tempatnya. Tapi dia benar kok. Kan Yesus sudah menderita, sudah mati. Berarti kan dosa-dosanya Kristen diampuni kan? Logiknya kan begitu. Betul kan? Jadi ngapain lagi Kristen miskin? Harusnya jangan ada Kristen miskin dong. Rampoklah BPR di samping Beriling sebelah. Kan bisa kan? Ngapain miskin? Enggak loh. Kan sudah ditebus oleh Yesus. Tanya teman-teman Kristen. Pasti teman-teman Kristen setuju dengan saya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahkan Paulus sesuai kitab suci yang tidak pernah ditemukan sampai sekarang, kitab suci yang mana? Ini Pak Edi kalau nggak tidur dibawa aja Pak Edi. Pak Edi nggak usah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar Kang Jan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aki, tadi minta naik. Ya, tadi minta naik ada keperluan. Gini Uni, kan orang Kristen menyebut Yesus itu Tuhan. Dan Tuhan mereka diyakini bermujizat. Dan dalam KKBI itu kan mujizat itu kan mujizat itu kan hanya untuk nabi kan. Nah, kalau tetangga kita ini bilang Tuhannya bermujizat, apakah dia Tuhan atau nabi kan begitu? Itu kan kudu diperjelas dulu itu. Enggak, masalahnya adalah teman-teman kita Kristen itu tidak menggunakan kaidah-kaidah yang jelas gitu loh. Jadi makanya jadi gini, jangan berpikir diskusi dengan orang-orang Kristen ini mendapatkan jawaban yang jelas tuh, jangan berpikir begitu. Karena tujuan saya sendiri kalau membuka ruang dialektika itu untuk ngajak mereka berpikir jujur dan merenung. Jadi bukan minta kejelasan dari mereka karena nggak ada yang jelas di antara mereka sama sekali, bro. Memang mereka tuh nggak pakai kamus manapun. Kita sodorkan KBBI, nanti mereka punya kamus rohani Indonesia sendiri gitu. Seperti itu. Ini saya luruskan sedikit ya. Boleh nih? Oke. Boleh. Saya izin turun. Begini teman-teman sekalian. Thank you Bang Arceri. Ya. Inti ajaran Kristen itu bukan Yesus Tuhan. Bukan. Ada 4 yang pokok. Nanti teman-teman Kristen cek koreksi. 1, original sin, dosa waris. 2, divinity of Christ, keilahian Yesus. 3, crucifixion, penyaliban. 4, resurrection, kebangkitan. Inti ajaran Kristen itu bukan Yesus Tuhan. Karena Yesus Tuhan nanti 325. Inti ajaran Kristen itu adalah kematian Yesus. Penyaliban Yesus. 1 Korintus 15 nomor 3 nomor 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia telah dikuburkan 3 hari dan akan bangkit. Dikatakan oleh Paulus di kitab suci yang sampai sekarang tidak pernah ada kitab sucinya. Lalu ada konsekuensi 1 Korintus 15 nomor 14. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami, sia-sia Kristen. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu, sia-sia. Makanya ada istilah tidak ada penyaliban, tidak ada Kristen. Sedangkan keilahian Yesus
Paulus ini hanya ingin mengajarkan bahwa Yesus ini ada unsur ilahinya. Kolose 2 nomor 9. Di dalam seluruh jasmaninya kepenuhan ketuhanan. Makanya Paulus pun masih mengatakan Tuhan itu esa. Tidak mengatakan 100% Tuhan 100% manusia, duinatur atau 100% union. Nah, Paulus mengatakan Tuhan itu esa. Esa pula perantara Tuhan dan namanya itu antara manusia Yesus Kristus. Terkemudian nanti Yesus itu dituhankan di Karang Taruna Konsili. Nah, jadi harus gini posisinya ya, kita Muslim juga harus nanti luruskan aja kalau saya salah. Harus ngerti bagaimana posisi teman-teman Kristen. Kalau Anda mengatakan Kristen itu meyakini Yesus Tuhan, enggak, banyak yang meyakini Yesus Tuhan. Seriusan banyak sekali. Dan denominasinya banyak ya. Tetapi seluruh itu mengakui Yesus mati. Yesus mati. Dan itu masalahnya tuh. Yesus nggak mati berdasarkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kok bisa? Kan gini, ini pengalaman saya kemarin ya. Kan Kristen itu unik. Banyak orang mengklaim bahwa Yesus mati, bahwa Yahudi membunuh Yesus, anak Maria. Yang mengklaim itu sampai ratusan juta orang. Sampai abad ke-6 datang sosok yang ganteng sekali, namanya Muhammad SAW. Beliau sendirian, ujuk-ujuk mengatakan bahwa dia tidak dibunuh, dia tidak disalib. Bayangkan, animasi ada satu orang melawan jutaan orang, kayak gitu loh animasinya. Nah, ujuk-ujuk loh, kok ini orang nama Muhammad dia ujuk-ujuk gitu. Bahkan, kalau kita sekarang baca Markus, Matius, Lukas, Yohanes, runutnya sama. Ditangkap, disidang, lihat nih. Disalib, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Yesus disalib, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Yesus disalib, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Runutnya begitu. Matius 27, Yohanes 15, Markus pasal 15, Lukas pasal 23. Runutnya begitu. Yesus disalib, mati, dikuburkan. Mati, mati. Tapi yang namanya Muhammad SAW ini ujuk-ujuk berkata sebaliknya. Yesusnya dia tidak dibunuh, tidak disalib. Sudah melawan banyak ratusan juta orang, runutnya juga dibedakan. Iya. Dan sekarang 2026 yang tadinya ratusan juta lawan satu orang, sekarang yang satu orang ini termanifestasikan 2,4 miliar, bayangkan. 2,4 miliar. 2,4 miliar orang hari ini. Mereka tahu betul kalau Yesus tidak dibunuh dan tidak mati. Yes. Dan ternyata Uni, setelah kita tanya, kan kita ada akademis ya Uni ya, betul nggak? Metodologi, betul kan? Epistemologi, ontologi, betul kan? Antropomorfologi, kan begitu kan? Antropomorfisme. Bersemayam di atas aras. Istaula atau istawa. Itu kan. Nah, kita ini kan akademis. Makanya kalau saya dalam persidangan, Allah nih, seriusan saya ini jurusan aneh sekali gitu. Saya itu hanya mengandalkan iman saya oleh Al-Quran ini adalah dari Allah. Aku ikuti aja lah. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad tidak dibunuh dan tidak disalib. Setelah itu, ujuk-ujuk dalam Quran, Allah mengatakan kepada saya, kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua, katanya begini, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawa bukti-buktimu jika kamu yang benar. Loh, harusnya kalau saya mengklaim, saya persiapan seluruh bukti saya. Ini aneh. Kan mereka jadi menang besar dong. Kalau aku kan jadi bubuk. Allah ini gimana dalam perkiraan pragmatis? Bagaimana? Aku ikuti aja lah karena iman kepada Allah. Aku ngomong kepada orang pendeta itu, Pak Pendeta, rektor STT, bayangkan, dosen aktif, tolong tunjukkan buktinya di mana Yesus mati dan disalib. Pak Pendeta mengajukan kepada saya, masuk ruang persidangan. Ketoga, ini buktinya. Apa buktinya? Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Saya nggak bisa kemana-mana. Saya tidak bisa melihat kepada apokrif. Yang saya lihat adalah bukti di ruang persidangan. Ternyata mereka bawa Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Bacalah saya. Saya baca buku Markus. Saya baca waktu tengah malam itu kan. Waktu saya mikirin Uniripa. Mikirin Uniripa kan nggak bener nih otak saya kan. Makanya saya baca aja buku Markus supaya netral. Kan nggak bener.
Makanya saya baca buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ternyata ketika saya baca buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes, kok nggak ada Yesus mati? Kok nggak ada Yesus disalib? Saya nanya, seriusan, saya nanya ke pendeta, para pendeta. Saya challenge ya, sekarang kalau bisa. Kalau ada pendeta, pastor, atau kalian jemaat-jemaat yang yang ada pendeta pastor yang bisa diakses, mungkin bisa naik. Saya tanya, Pak, di mana di dalam Markus, Matius, Lukas, Yohanes Yesus disalib? Itu di situ. Di mana? Judul? Oh, judul. Kok di judul? Itu Yesus mati, judulnya Yesus mati. Loh, kok judul? Kayak sinetron. Loh, judul itu baru kemarin sore, Pak, judul. Sekarang di mana Yesus mati? Ternyata saudara-saudara sekalian, dalam buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, kalau itu bukan juga buku Markus, mereka ingin mengajarkan kalau Yesus itu hidup tidak mati. Wah, kok bisa? Kok bisa gitu sih? Loh, tadi aja. Ini kan bertentangan dengan Kristen. Kok bisa? Loh, justru itu. Kan kemarin ada salah dua orang ya. Salah dua jemaat Kristen naik ke rumahnya siapa atau Topi Jabur. Lupa. Dia sudah ngerti. Oh iya juga Kang Chan ya. Jadi selama ini saya mau belajar lagi Kang Chan mau baca. Jadi kata dia, kami ini kenapa kami mengimani itu? Karena kami berasumsi lihat yang diajarkan di gereja. Iya, kata mereka, yang diajarkan di gereja oleh pendeta itu sama dengan yang diajarkan dalam Bible. Saya berasumsi yang diajarkan oleh pendeta di gereja sama dengan yang diajarkan dalam Bible. Ternyata setelah Kang Chan menunjukkan data-datanya, kok enggak beda? Emang begitu, Pak. Justru saya ingin Bapak ini ngacung di gereja. Ngacunglah di gereja, tanya. Kenapa bisa disebut mati? Kapan matinya? Tanyakan siapa saksinya, tanya. Terus tanya. Sampai pendeta mengatakan di dalam ketekmu ada iblis, baru Anda turunkan. Sebelum dia komentar itu, Anda nanya terus. Karena ini kan keselamatan. Setelah kita baca Markus, Matius, Lukas, Yohanes, ternyata saya kasih contoh. Saya kasih contoh boleh Uni? Boleh Uni ya. Dari saya tanya, Pak, di mana Yesus mati dalam Bible? Jawaban pertama mereka semua Kristen. Jawabannya apa? Banyak. Lihat, jawabannya aja udah salah. Yes, dia bilang banyak berarti itu jawaban pakai asumsi. Kenapa? Karena yang menceritakan Yesus dalam tanda kutip, Yesus mati itu hanya 4 pasal. Matius 27, Lukas 23, Yohanes 19, Markus pasal 15, cuma 4 pasal. Kok bisa banyak? Cuma 4 pasal doang. Sekarang kita kalau lihat salah satunya aja, contoh, kisahnya. Ketika Yesus digantung, apakah Yesus mati? Enggak. Tentara datang, prajurit Romawi datang. Dia harus memastikan mayat tergantung. Karena esensi atau nilai dari penyaliban itu menggantung mayat, bukan menggantung orang hidup. Saya digantung, terus masih hidup, masih hos-hosan. Uni, misal. Kan biasanya kalau udah misal kalau masih hidup berarti belum disebut crucified. Crucified itu kalau mati. Nah ternyata Yesus ketika itu datang prajurit, dipatahkan 2 kaki orang itu, orang yang di samping Yesus. Kenapa mereka tidak diturunkan saja? Cara yang efektif, turunkan lalu hajar di bawah, pukul cuk di bawah. Kepalanya gitu hancur kan, mati kan? Kenapa enggak? Karena ada akad yang namanya crucifixion itu, penyaliban itu, mayat yang tergantung. Gak boleh mereka menurunkan kalau juga jadi mayat. Ulangan 21, 23, jangan biarkan mayat tergantung. Mayat yang tergantung, bukan orang hidup. Nah ternyata dipatahkan 2, untuk apa? Supaya mati. Jadi kalau laporan kepada panglimanya, sudah mati Pak di atas, crucifixion. Kalau belum mati, belum crucifixion, belum penyaliban. Ketika datang kepada Yesus tidak dipatahkan kakinya. Kenapa? Karena kata mereka ia telah mati. Tapi itu prasangka. Salah satu di antara mereka enggak yakin, ditusuklah, ditikamlah dengan apa namanya? Dengan tombak. Ditikam dengan tombak. Itu membuktikan bahwa tidak pasti mati. Saat itu tidak ada murid-murid Yesus. Saya challenge siapa saja pendeta, pastor, Kristen yang bisa menunjukkan satu saja murid Yesus yang menyaksikan Yesus mati. Enggak ada Uni. Ada. Enggak ada. Tidak ada. Nanti dia pertanggungjawabkan.
Nah, lalu ditusuk ditusuk lambungnya. Setelah ditusuk lambungnya, diturunkanlah. Bayangkan, oleh LAI harus ditipu dengan diksi mayat. Turunkanlah mayatnya. Loh, kok mayat? Kalau lihat original teksnya itu soma itu tubuh bukan mayat. Tubuh itu petoma. Nanti kita bisa melihat di Markus baru petoma. Di Yohanes soma, tubuh. Hanya tubuh diturunkan. Kalau tubuh diturunkan berarti belum mayat dong. Kan Anda bilang mayat kalau Anda bangun. Udah mati, Bang. Harus mayat. Kalau selama dia belum, iya kan? Kamu nggak napas, iya Bang. Nggak napas, gini, nggak ada detak jantung, iya Bang, udah mati. Kalau udah mati, mayat. Udah nggak ada detak jantung, mayat. Tapi kenapa diterjemahkan mayat? Sekarang kita lihat apakah tubuh itu tubuh mayat atau tubuh mati, tubuh hidup. Lihat ceritanya dalam Yohanes. Di buku Yohanes, ternyata datanglah Yusuf Arimatea dan Nikodemus menurunkan tubuh itu. Yang tadi yang diklaim kematian tidak ada satu murid menurunkan tubuh itu. Mereka membawa madu, minyak mur dan gaharu dan rempah-rempah. Menurut tradisi Yahudi, itu treatment bukan untuk mentreatment mayat, untuk mentreatment orang hidup, orang yang terluka. Aku masih ada di sini minyak herba sinergi, dalamnya virgin coconut oil dan rempah-rempah untuk obat luar. Kasihan disiksa. Ya masa orang mati dikasih minyak itu, minyak-minyakan. Buat itu banyak coba? Nih, 50 hati, 30 kilo, bayangkan. Kalau saya punya tik madu, tahu kan yang 1 kilonya gede itu, 30 kilo, bayangkan. Sengaja dibawa, bayangkan dibawa ke tengah jalan. Karena bukan di Bukit Tengkorak. Mana ada di Bukit Tengkorak? Tunjukkan dalilnya Yesus besar di Bukit Tengkorak. Di tempat Tengkorak, landscape-nya tambang kapur yang seperti tengkorak, nggak ada Bukit Tengkorak. Dasar blow on. Itu kan Bukit Tengkorak itu kan tempat ini kan si buta dari gua hantu. Tahu itu mah. Kancan boleh bertanya Kak Kancan? Saya sarankan sedikit. Oh iya, silakan. Nah, dan ternyata Yusuf Arimatea dan Nikodemus memperlakukan tubuh yang hidup. Loh, jadi bukan mayat dong, gitu kan? Nggak mati dong. Dari mana saya dapat? Dari buku Yohanes. Sekarang kita lihat buku Markus 16 nomor 11. Coba lihat. Apa kata Maria Magdalena, kesaksian Magdalena? Bahwa ia hidup. Kesaksian orang yang ada di dalam di kebun. Kenapa kamu mencari orang hidup dan orang mati? Lukas 24 nomor 4 nomor 5. Kata malaikat bahwa ia hidup. Hidup. Tak ada yang mengatakan Yesus mati saat itu. Dari mana? Dari Quran? Bukan. Dari hadis? Bukan. Dari perkataan ulama? Bukan. Dari buku Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Kalau gitu, Kang Chan, berarti kami selama ini ya itu Bang,